Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel Ozira Fitri. Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal P3K observasi diri. Semangat belajar. Kita masuk soal nomor 1. Untuk kesekian kalinya Anda mengalami kegagalan saat akan memecahkan suatu masalah dalam pengerjaan. Sikap Anda: A. Masalah baru belum tentu membutuhkan cara baru untuk menyelesaikannya. B. Saya pikir lebih baik menggunakan cara yang biasa dilakukan dalam menyelesaikan masalah. C. Saya menyarankan cara-cara baru untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi. D. Berbeda permasalahan, berbeda pula pemecahannya. E. Saya mencari cara-cara yang berbeda dalam suatu masalah. Kira-kira jawaban untuk nomor 1 ini apa, Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu E. Saya mencari cara-cara yang berbeda dalam suatu masalah. Kita masuk soal nomor 2. Anda dan tim diberikan tugas baru oleh pimpinan. Namun, semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Maka sikap Anda: A. Meyakini bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Mempelajari tugas tersebut kemudian membagi pengetahuan saya kepada anggota tim. C. Meminta bantuan rekan kerja yang paling mahir untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. D. Mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman tim. Bila ada kesulitan, maka akan mengupayakannya pula secara bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini apa, Bapak Ibu? Baiklah, jawaban yang paling tepat yaitu mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman tim. Bila ada kesulitan, maka akan mengupayakannya pula secara bersama-sama. Itulah guna tim. Jadi, Anda dan tim jika diberikan tugas baru, haruslah sebaiknya mengerjakannya secara bersama-sama. Kita masuk soal nomor 3. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya menyukai: A. Pekerjaan yang menantang. B. Bekerja tanpa mengenal waktu dan pamrih. C. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. D. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas yang baru. E. Pekerjaan yang rutin. Kita lihat jawaban yang paling benar yaitu B. Bekerja tanpa mengenal waktu dan pamrih. Ya, kita harus bekerja keras. Jika kita selalu melihat waktu dan kerjanya pamrih, kita akan merasa terbebani nantinya dan tidak ada rasa bekerja dengan sepenuh hati. Kita lihat yang A, pekerjaan yang menantang, belum tentu ya. C, bekerja dengan standar hasil yang tinggi, itu juga bagus, tapi belum terlalu bagus teman-teman, karena bekerja tersebut alangkah lebih baiknya bekerja tidak melihat pamrih. D, pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru, ini bagus juga. E, pekerjaan yang rutin, tapi yang paling bagus itu B, bekerja tanpa mengenal waktu dan pamrih.
Kita masuk soal nomor 4. Anda adalah seorang PNS melalui jalur CPNS resmi, suatu instansi yang dikepalai oleh seorang kerabat. Kemudian Anda mengetahui bahwa sebenarnya Anda tidak lulus. Tetapi orang tua Anda menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda merupakan pegiat anti korupsi, kolusi, nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasihati orang yang melaporkan berwenang tua dan pada pihak. C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. E. Meminta maaf dan melaporkan ke pihak yang berwenang. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 4 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar yaitu C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Untuk yang E, ini meminta maaf dan melaporkan ke pihak yang berwenang. Tidak mungkin kita melaporkan orang tua kita. Mengakui kecurangan bagus, menyesali perbuatan, tidak gegabah karena memang sulit dalam pemecatan PNS. B. Menasihati orang yang melaporkan, ini juga belum ya. Untuk menyesali perbuatan, bersedekah ini tidak masuk ya teman-teman. Jadi yang paling benar yaitu C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Gimana keputusan dari instansinya, itulah hasil dari kita selanjutnya. Kita masuk soal nomor 5. Anda ditunjuk menjadi seorang pimpinan pada sebuah tim dari berbagai lulusan perguruan tinggi terkemuka. Akhir-akhir ini tim Anda mendapatkan banyak tugas dan deadline yang singkat. Akan tetapi tim Anda selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Banyak yang menilai jika kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Kekompakan, bermusyawarah, mufakat dalam bekerja. E. Motivasi yang bagus. Jawaban yang benar yaitu C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. Kita masuk soal nomor 6. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang terbilang baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain. Mereka merasa kebingungan dan juga merasa semua juga belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas-tugas baru tersebut. Sikap Anda: A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskan kepada semua anggota tim. A. D. Kami mengerjakan semua tugas tersebut dengan pemahaman bersama sesuai kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama.
Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Kira-kira jawaban untuk nomor 6 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar yaitu D. Kami mengerjakan sama tugas tersebut dengan pemahaman bersama-sama sesuai kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Jadi jawaban yang paling benar D. Kita masuk soal nomor 7. Anda merupakan seorang karyawan di instansi pemerintahan. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja. Karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua, suami, atau istri Anda yang lagi terkena musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemaninya mengobrol mengenai pekerjaan dan menyita jam kerja. Sikap Anda? A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi atasan panggilan. C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. D. Melaporkannya ke atasan Anda kepada badan kepegawaian agar mendapat teguran. Meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 7 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar yaitu A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. Kita masuk soal nomor 8. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor karena terjebak kemacetan parah. Pada saat Anda tergesa-gesa menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu tidak tampak. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. C. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya. Kemudian kamu tinggal. D. Mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga menanyakan keperluan dan mengantarnya. Mengantarnya ke tempat yang dia tuju baru absen. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 8 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Kita masuk soal nomor 9. Teknologi informasi sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping manfaat ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi informasi tersebut salah satunya dapat disalahgunakan oleh karyawan untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang buruk pada perusahaan Anda jika dibiarkan begitu saja. Sikap Anda sebagai seorang pimpinan: A. Mempelajari teknologi informasi tersebut kemudian menerapkan pada perusahaan.
B. Menerapkan pada perusahaan untuk memudahkan komunikasi dan informasi antara departemen. C. Membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan, kemudian menerapkan pada perusahaan. E. Mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut dan bagaimana membuat batasan dan menerapkan pada perusahaan. Jawaban yang paling benar yaitu D. Akan mempelajari, membuat batasan-batasan, kemudian menerapkan pada perusahaan. Kita masuk soal nomor 10. Kita hidup di Indonesia, negara yang notabene memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan tempat Anda bekerja, terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Belakangan banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya melakukan ibadah karena ketersediaan tempat atau waktu yang sulit di sela-sela jam kerja. Sikap Anda: A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal-hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 10 ini apa, Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar yaitu D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Iya, ini tepat sekali. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.